Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas proyek sistem basis data, perancangan basis data informasi gudang, kelompok Alpiano, Restu, M. Yuda, dan Lukman. Daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 perancangan, bab 4 implementasi dan kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Manajemen gudang yang efektif sangat penting dalam mendukung kelancaran proses distribusi dan penyimpanan barang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam praktiknya, pencatatan barang masuk dan keluar seringkali dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti data yang tidak akurat, kesalahan pencatatan, hingga keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara mengetahui jenis barang yang paling sering keluar dan masuk dalam periode tertentu? Batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada pencatatan dan analisis data barang masuk dan barang keluar dalam sistem gudang. Tujuan untuk mengidentifikasi pola pergerakan barang berdasarkan data transaksi masuk dan keluar. Bab 2 landasan teori. 1. Perancangan basis data. Perancangan basis data melibatkan proses analisis kebutuhan, identifikasi entitas dan atribut, serta perancangan hubungan antar entitas. Kemudian ada ERD, diagram konseptual untuk menggambarkan hubungan antar entitas dan sistem. Dan ada normalisasi, proses pengorganisasian data agar menghindari duplikasi dan memastikan integritas data. Kemudian untuk perancangan basis data, ada 7 tahap. Untuk tahap 1 ada analisis kebutuhan data. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang akan digunakan dalam sistem. Tahap 2, identifikasi entitas dan atribut. Setelah kebutuhan data diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan entitas dan atribut. Untuk tahap 3, perancangan entity, relationship, dan diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Kemudian tahap 4, perancangan model relasional. Tahap ini menerjemahkan ERD menjadi tabel-tabel yang akan digunakan di database. Selanjutnya, tahap 5, normalisasi data. Normalisasi dilakukan hingga bentuk normal ketiga, agar tidak terjadi redundansi data. Untuk tahap 6, implementasi ke RDBMS. Setelah model relasional selesai, rancangan ini dapat diimplementasikan ke sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau SQLite dengan menggunakan perintah SQL. Tahap terakhir, tahap 7, pengujian dan evaluasi. Langkah terakhir adalah menguji apakah rancangan basis data dapat menangani skenario penggunaan. Kemudian ERD, Entity Relationship Diagram, simbol serta keterangannya. Untuk entitas itu simbolnya kotak untuk mewakili objek nyata atau konsep yang memiliki data yang disimpan. Kemudian relasi itu berbentuk seperti persegi 4, menggambarkan hubungan antar entitas. Untuk atribut itu lonjong untuk mewakili karakteristik atau properti dari entitas atau relasi. Kemudian garis lurus tunggal, hubungan antar entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Selanjutnya, klasifikasi perintah-perintah SQL, DDL, Data Definition Language. Create, membuat database, membuat tabel, view, dan indeks, dan lain-lain. Alter, mengubah struktur tabel, menambah atau menghapus kolom, dan lain sebagainya. Kemudian ada drop untuk menghapus tabel atau database secara permanen. Dan truncate, menghapus semua data dalam tabel tanpa menghapus strukturnya. Dan untuk
Selanjutnya DCL, Data Control Language, ada grant, memberikan hak akses kepada user, ada revoke, mencabut hak akses dari user. Untuk DML, Data Manipulation Language, itu ada select, untuk mengambil atau melihat data dari tabel, ada insert, menambahkan data ke tabel, update, mengubah data yang sudah ada, delete, untuk menghapus data dari tabel. Kemudian ada TCL, Transaction Control Language. Ada commit, menyimpan semua perubahan dalam transaksi. Ada rollback, membatalkan perubahan jika terjadi kesalahan. Ada save point, menentukan titik rollback partial dalam transaksi. Ada set transaction, mengatur karakteristik transaksi dalam kurung operasional. Kemudian di bab 3 ada perancangan. Sini saya akan sedikit menjelaskan alur dari ERD tersebut. Di sini ada penerimaan, gudang, dan pengeluaran. Operator akan melakukan penerimaan barang, kemudian barang tersebut diinput dan masuk ke gudang. Di gudang diproses untuk dikeluarkan. Di penerimaan itu ada ID penerimaan, kode barang, kode gudang, tanggal terima, serta jumlah terima. Kemudian untuk gudang ada kode gudang, nama gudang, dan lokasi. Untuk pengeluaran, ID pengeluaran, kode barang, kode gudang, tanggal keluar, serta jumlah keluar. Selanjutnya kita akan membahas perancangan tabel. Di dalam program ini kita membuat beberapa tabel, diantaranya tabel barang, tabel penerimaan, tabel pengeluaran, tabel gudang, tabel transaksi pembelian, login, dan tabel supplier. Oke, untuk tabel barang, di situ ada beberapa kolom dan tipe datanya dari masing-masing kolom. Kode barang itu tipe datanya char, nama barang bertipe data varchar, harga satuan desimal, stok itu integer, kode gudang itu char. Selanjutnya penerimaan itu ada ID penerimaan bertipe data integer, kode barang char, kode gudang char, tanggal terima date, jumlah terima itu integer. Untuk tabel pengeluaran ada ID pengeluaran tipe data integer, kode barang itu char, kode gudang char, tanggal terima date, jumlah keluar integer. Untuk tabel gudang ada kode gudang bertipe data char, nama gudang bertipe data varchar, dan lokasi juga varchar. Untuk transaksi pembelian ada ID pembelian integer, kode barang itu char, kode supplier char, tanggal beli date, jumlah beli integer, total harga desimal. Untuk tabel login ada username bertipe data varchar, password bertipe data varchar, role itu enum. Di role ini untuk mengatur bagian login ya, itu ada username admin dan username gudang. Role ini untuk mengatur admin itu login untuk mengakses apa saja dan gudang itu untuk mengakses apa saja. Kemudian di supplier, kode supplier char, nama supplier varchar, alamat itu teks, dan telepon itu varchar. Kemudian di sampingnya itu ada query-query untuk membuat tabel-tabel tersebut. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan mengenai sistem pencatatan barang masuk dan keluar, dapat disimpulkan bahwa penerapan program gudang sangat membantu dalam mengetahui jenis barang yang paling sering masuk dan keluar dalam periode tertentu. Program gudang yang dirancang dengan basis data yang terstruktur mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan data transaksi secara akurat dan real-time. Dengan adanya program ini, pengguna tidak perlu lagi mencatat pergerakan barang secara manual, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan mempercepat proses pencatatan serta pelaporan stok. Melalui fitur laporan dan analisis data,
Pengguna dapat dengan mudah memantau pergerakan barang dan mengidentifikasi barang-barang yang memiliki frekuensi tinggi. Informasi ini sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal pengadaan, pengendalian stok, dan perancangan distribusi barang. Dengan pembatasan pada periode waktu tertentu dan hanya fokus pada data transaksi barang, sistem bisa menjadi lebih terarah dan efisien dalam mendukung operasional gudang secara keseluruhan. Oke, di sini kita akan melakukan demo program dan berikut untuk tampilan loginnya. Di sini kita membuat 2 user dan 2 password untuk admin dan untuk gudang. Untuk admin. Jika ada permintaan barang baru, admin akan menambahkan untuk kode dan barang baru tersebut. Begitu juga untuk gudang, admin bisa menambahkan gudang baru di sini. Contoh di gudang 20, nama gudangnya gudang kita. Lokasinya ada di Bekasi. Kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke menu dashboard. Kita akan coba menambahkan barang baru. Oke, kita tambah barang baru. Untuk tampilan tambah barang baru ini hanya ada di tampilan admin. Oke, di sini kita akan menambahkan kode barang, kode 200 dengan nama motor 2 tak. Untuk harganya kita di 40 juta. Stoknya 1 dan kita masukkan ke gudang yang baru saja kita masukkan, gudang 20. Kita simpan, dan jika berhasil akan ada tulisan barang berhasil ditambahkan, dan di sini kita klik OK saja, maka akan masuk di tabel motor 2 tak nih. Oke, kita balik ke dashboard. Di sini ada menu supplier. Untuk admin menambahkan nama supplier, alamat, nomor telepon, serta kode supplier. Kemudian di sini juga ada menu transaksi. Ini contoh transaksi yang ada dengan kode barang KD0010 dengan nama komputer dan dari supplier mana aja. Untuk tanggal belinya ini, jumlah beli, dan ini harga belinya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke menu gudangnya. Kita keluar, kita input gudang. Oke, masuk. Untuk menu gudang di tampilan akan seperti ini. Dan di menu barang gudang hanya ada 2 menu dan 1 menu dashboard, menjadi 3 menu. Untuk gudang hanya bisa menerima dan mengeluarkan barang. Di sini kita akan coba menerima barang
dari barang yang baru saja ditambahkan dari admin. Tadi barangnya motor 2 tak dari gudang kita. Tanggal terima di tanggal 6. Jumlah terima kita terima di 10 unit saja. Terima barang. Jika berhasil maka akan muncul penerimaan berhasil dicatat. Kita tekan OK. Untuk menu pengeluaran juga sama. Di sini ada nama barang, kita inputkan motor. Jumlahnya kita keluarkan. Tadi kita input di situ. Coba kita input lebih dari stok. Kita input 250, tanggal keluarnya. Tanggal ini keluar keterangannya. Jual dari gudang 20, maka akan kita simpan. Maka akan ada tulisan stok tidak cukup, stok tersedia hanya 11, karena yang kita input tidak sesuai stok yang ada, karena akan ada peringatan tersebut. Kita OK saja. Selanjutnya kita input 10, kita simpan. OK, maka akan ada tulisan barang berhasil dikeluarkan. OK saja. Mari kita kembali ke menu dashboard dan kita masuk ke menu laporan. Di sini ada 3 menu, laporan masuk, laporan keluar, dan laporan per gudang. Kita akan masuk ke menu laporan barang masuk dulu. Ini untuk semua barang masuk ya, laporan semua barang masuk. Kita akan kembali ke pembahasan yang ada di PPT kita di rumusan masalah untuk mengetahui barang mana yang paling banyak masuk dan keluar. Oke, kita filter dulu dari bulan 5 sampai bulan sekarang. Untuk mengetahui barang mana saja yang paling banyak masuk dan keluar, untuk jenis transaksinya kita rubah menjadi rekap. Rekap ini untuk melihat barang mana saja yang paling banyak masuk dan keluar. Jika transaksi itu hanya untuk menampilkan hasil filter, kita filter, maka akan muncul barang mana yang paling banyak keluar di 2 bulan terakhir. Itu ada di komputer LG dengan kode barang kode 100 dan total masuknya ada di 1450, serta tanggal terakhir masuknya di tanggal 16 bulan 5 2025. Untuk kode gudangnya di gudang 1. Laporan ini bisa kita simpan sebagai Excel, Word, PDF. Sini kita akan coba simpan sebagai PDF dulu. Tuh. Ini laporannya. Sama seperti yang ada di tabel. Urutan 1, kode 100, komputer LG. Urutan 1 kode 100 komputer LG 1400 di tanggal 16 kode 1. Oke. Dan ini bisa langsung dicetak juga dengan mengklik tombol cetak. Tinggal di print saja jika ingin mencetak.
Untuk menu keluar juga sama, kita bisa filter barang mana saja yang paling banyak keluar. Sama langkah-langkahnya, kita tinggal pilih dari bulan berapa yang akan kita filter. Di sini kita samakan saja seperti barang masuk di bulan 5 dan bulan sekarang. Jangan lupa untuk jenisnya kita rubah menjadi rekap. Kita filter, maka akan muncul barang yang paling banyak keluar itu di kode 101 dengan nama HP. Jika ingin mengembalikan semua laporan barang keluar, tinggal reset saja. Jika ingin memfilter semua laporan barang keluar di rentan waktu tertentu, kita coba di bulan 5 sampai bulan 5, 1 bulan full. Untuk jenisnya kita pilih transaksi, kemudian kita filter. Ini untuk laporan barang keluar di 1 bulan terakhir, di bulan 5 dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini juga sama, bisa disimpan sebagai Excel, Word, PDF, serta bisa langsung dicetak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya demokan dalam program ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.